Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Mbah Mun Najib Karimullah, sebuah channel yang mengangkut tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kali ini Mbah Mun tidak akan membahas sesuatu yang terlalu dalam, karena kebetulan habis pulang suluk selama 10 hari, jadi belum mempersiapkan bahan. Oleh karenanya, Mbah Mun ingin mengeksplorasi tentang Tuhan. Siapakah Tuhanmu? Beberapa hal yang melatar belakanginya, yaitu yang pertama, sedikit sekali para ulama, para pendakwah yang menjelaskan tentang Tuhan kepada umat, sehingga umat menjadi gamang, khawatir, dan takut untuk membahasnya. Yang kedua, kita mengenal hadis awaludin ma'rifatullah. Awal dari agama adalah mengenal Allah. Namun faktanya, umat lebih banyak dijejali dan diwajibkan dengan berbagai syariat yang amat ketat. Belum mengenal Tuhannya, sudah terlalu disibukkan dengan syariatnya. Akibatnya, umat tidak mengenal Tuhannya. Para pendakwah selalu berlindung di balik ayat laisa kamitslihi syai'un, dan Tuhan tidak bisa dijangkau dengan akal. Memang betul, Tuhan tidak bisa dijangkau dengan akal. Tetapi akal bisa menjelaskan konsepsi tentang Tuhan. Oleh karenanya, kita perlu lebih intensif memberikan pemahaman kepada umat tentang Tuhan, sekaligus untuk memfilter para pendakwah yang tidak punya kapasitas dan hanya sekedar menampilkan tampilan zahiriahnya saja, rupa atau wajahnya, cara berpakaian, hafalan dalil, seolah ketika kita fasih menyebut dalam bahasa tertentu, dianggap sudah mengenal Tuhan. Untuk itu, Mbah Mun ajak hadir guna mencerdaskan umat, sekaligus membekali umat dalam memfilter segala bentuk penjelasan terkait spiritual. Spiritual adalah hal terkait metafisika. Ia melampaui batasan akal rasional. Jadi tidak hanya sebatas benar, tapi haruslah mutlak. Dan hanya roh yang bisa mengalaminya, karena roh entitas genuine yang otentik, yang sifatnya qadim, yang merupakan percikan ilahiyah yang tertanam dalam diri manusia. Untuk lebih mempertajam bahasanya, Mbah Mun akan menampilkan beberapa pertanyaan yang paling mendasar tentang Tuhan. Dan ini sekaligus sebagai guidance bagi umat untuk silahkan mempertanyakan kepada para pendakwah Anda. Umat berhak mendapatkan garansi atas ibadah dan amaliyah yang diwajibkan oleh para pendakwah, dengan iming-iming surga dan ancaman neraka, tapi tidak jelas di mana surganya. Bahkan dengan entengnya menerangkan, oh surga itu nanti. Padahal perlu diketahui, surga adalah entitas qadim yang sudah ada saat ini dan bisa diakses kapanpun bagi hamba yang telah disucikan rohaninya. Pemirsa dimanapun berada, baiklah kita mulai dengan pertanyaan pertama. Dalam Al-Quran ada sekitar 55 ayat yang menyebutkan atau Tuhan mendeklar dirinya dengan nahnu, artinya kami, atau artinya jamak. Pertanyaannya, bukankah Tuhan itu esa? Bukankah Tuhan itu tunggal?
Lantas siapa saja yang dimaksud dengan kami? Apakah Tuhan memerlukan makhluk selain dirinya? Pertanyaan yang kedua, dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11, Tuhan mendeklar dirinya laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan sesuatu apapun, tidak dapat dipersamakan, sehingga konsekuensinya Tuhan tidak dapat didefinisikan, tidak dapat dideskripsikan, tidak dapat diabstraksikan, tidak dapat difikirkan, dan tidak dapat diilustrasikan. Namun pertanyaan yang paling mendasar, kenapa Tuhan mempunyai nama, sifat, afal, dan zatnya? Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita bisa menyembah atau berinteraksi dengan sesuatu yang undeskripsi? Pertanyaan nomor 3, sebagaimana termaktub dalam Quran surat Qaf ayat 16, yang pada prinsipnya Tuhan lebih dekat dari urat leher. Bukankah di ayat-ayat lain banyak menyebutkan bahwa Tuhan bersemayam di atas ars? Bagaimana Anda mengkonstruksikan, bagaimana Anda memahami Tuhan yang sangat jauh dan Tuhan sangat dekat? Yang sering saya sampaikan, jangan sampai memahami ayat ini Anda menemukan urat lehernya, tetapi tidak menemukan Tuhannya. Padahal Dia lebih dekat dari itu. Berikutnya, nomor 4. Dia zahir dan sekaligus batin, sebagaimana Quran surat Al-Hadid ayat 3. Pertanyaannya, bagaimana sesuatu yang saling menafikan bisa disatukan? Tunjukkan kemahazahiran Tuhan. Pertanyaan nomor 5, Quran surat Toha ayat 14, di ujung ayat tersebut, Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Pertanyaannya, apanya Allah yang kau ingat? Pasti kalau menggunakan akal ini sudah mulai. Kalau sekali lagi, apanya Allah yang kau ingat? Bukankah ingat adalah peristiwa dalam memori otak kita yang harus ada input dari pembaca virtual kita? Silahkan dijelaskan. Dan pertanyaan yang ke-6, sesungguhnya sangat banyak ini, tapi ini ialah yang paling mendasar. Pernyataan yang sungguh dianggap sebagai antara orang beriman dengan tidak beriman, yaitu tentang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Pertanyaannya, apanya Allah yang kau saksikan? Bagaimana ternyata ketika Anda tidak menyaksikan Allah? Apa status syahadat Anda? Demikian yang dapat kami sampaikan, sekaligus kami tayangkan dalil terkait kedudukan Tuhan tersebut, yaitu sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 163, di salah satu penggalannya yaitu wa ilahukum ilahu wahid. Banyak sekali saya kira ayat yang menyatakan seperti ini, yang artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian Quran surat Al-Ikhlas ayat 1, Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah yang Maha Esa. Kemudian Quran surat Toha ayat 11, yaitu tentang laisa kamitslihi syai'un. Berikutnya surat Qaf ayat 16, ini menarik ini, yang artinya sungguh benar-benar telah menciptakan manusia
dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya. Kami, nah di sini disebut Allah menyatakan dirinya kami. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kemudian Quran surat Al-Hadid ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir dan maha batin. Bagaimana perspektif ini? Dan yang berikutnya Quran surat Toha ayat 14, ini sangat masyhur di kalangan para sufi. Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, dan Mbah Mun belum mau menjawab atau menerangkan lebih lanjut, tapi pada saatnya ini akan kami bahas satu persatu. Jadi saya akan biarkan konten ini menyebar untuk sekaligus melihat responnya. Adakah yang mampu menjawab dari 6 pertanyaan tersebut? Mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.